Kami gak perlu ayam. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagus Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudulkan implementasi dalam kinerja sumber daya manusia. Oke, jangan lama-lama lagi. Mari kita simak beberapa video atau materi yang saya sampaikan. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, implementasi kinerja dalam sumber daya manusia sangat penting karena perusahaan-perusahaan yang sukses menempatkan manajemen kinerja yang efektif sebagai salah satu prioritas utama mereka. Manajemen kinerja merupakan proses yang terintegrasi untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks manajemen SDM, implementasi kinerja berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan pencapaian sasaran yang ditetapkan. Pentingnya implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia tidak dapat diragukan lagi ketika kinerja karyawan dikelola secara efektif dan perusahaan pun dapat mencapai berbagai manfaat yang diinginkan sesuai dengan perusahaan. Adapun definisi kinerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ru dan Biar pada tahun 1981, kinerja merupakan pencapaian hasil dari seseorang. Terus yang kedua ada Interplan tahun 1999. Menurut Interplan, kinerja itu berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Terus yang ketiga, menurut Murphy dan Cleveland pada tahun 1995, kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yang keempat, menurut Stoner pada tahun 1978. Menurut Stoner, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, percakapan, dan persepsi peranan. Yang kelima, menurut Gibson pada tahun 1990. Gibson mengungkapkan kinerja merupakan seseorang yang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir, menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993. Menurut mereka, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja ini ada 3. Yang pertama ada kinerja organisasi. Apa sih yang dimaksud kinerja organisasi ini? Kinerja organisasi ini merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini berkaitan dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Selanjutnya ada kinerja proses. Apa sih kinerja proses itu? Kinerja proses merupakan tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dapat dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang terakhir ada kinerja individu atau pekerjaan. Kinerja individu ini merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakter individu itu sendiri. Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Ada 6 unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Nah, di hasil-hasil fungsi pekerjaan ini ada beberapa contoh, diantaranya itu pencapaian target, produktivitas, kualitas, kecepatan dan ketepatan, inovasi dan kreativitas, serta kolaborasi dan komunikasi. Terus yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Nah, contoh dari pencapaian tujuan organisasi itu sendiri adalah penjualan dan pendapatan. Jika organisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatannya, pencapaian ini dapat diukur sebagai hasil kinerja. Jumlah penjualan yang tinggi atau pendapatan yang melebihi target menunjukkan bahwa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada periode waktu tertentu. Yang kelima ada melanggar hukum, tidak melanggar hukum. Terus yang keenam ada sesuai dengan moral dan etika.
Selanjutnya yaitu ada faktor peningkatan kinerja. Nah, faktor peningkatan kinerja ini ada dua. Ada yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong sendiri ada audit modal intelektual yang bertujuan untuk memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kemudian ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategis organisasi, keuangan SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Kemudian yaitu ada penghambatnya. Penghambat yang pertama itu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Terus yang penghambat kedua ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga ada manajemen biasanya meminta indikator tak kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Kemudian yang terakhir ada semakin beragamnya dan kompleksnya stakeholder, maka pihak yang berkepentingan terhadap mengakibatkan pihak yang berkepentingan terhadap ekspensisi perusahaan.